Coba. Warung ada. Warung-warung Cina ada nggak? Ada. Coba harganya. Iya, agak Beda nggak? Iya. Beda kan? Iya. Nah, itu yang terjadi. Oke. Makanya servis nggak penting kan? Iya. Iya, encinya juga masa bodoh kan cuek kan? Kalau Iya. dijak ngomong kan? Iya. Ci ini berapa? Dia nggak lihat kan? 10.000. Iya nggak? Iya. Bener nggak? Kurangin Ci. Mau berapa? Gitu kan? Iya. Ya. Karena pernah ke toko elektronik pun itu engkau juga. Iya. Itu nurunin tuh berani gitu. Berani. Nah, coba kalau yang jualannya adalah bukan orang Chinese. Itu enggak tuh. Dia akan kekeh tuh. Banyak sales manager yang hebat ketika closing, tapi bingung kalau misalkan dihadapkan tim yang tidak bisa bertumbuh untuk menghadapi closing. Nah, penasaran kan gimana caranya kita bisa membuat tim kita bertumbuh, tidak jalan di tempat, dari kebiasaan kecil aja, bareng Coach Arif. Halo Coach. Halo. Oke Coach, ini kan 2026 nih Coach. Nah, skill apa sih yang wajib dimiliki seorang sales manager agar timnya tuh juga bisa ikut bertumbuh Coach? Nah ini kebetulan saya kumpulkan data, jadi saya baca aja ya. Oke, Jadi di tahun 2026, jadi kan kita tahu bahwa konsumen yang paling banyak adalah Gen Z dan Betul. Gen Alpha. Betul. Jadi artinya Gen Z dan Gen Alpha sudah muncul di peredaran. Dan di mana Gen Z dan Gen Alpha adalah konsumen yang tipenya skeptis kalau pembelian barang. Skeptis tuh yang Yes. kayak gimana Coach? Skeptis tuh nggak percaya. Kalau kamu bilang ini barang bagus, dia nggak percaya. Dia akan melakukan cek recheck berulang-ulang. Dia nggak percaya. Oke. Jadi misalkan contohnya kalau kamu skeptis gini, oh produk asuransi ini bagus, masa nanti kalau gue sakit nggak bisa di cover, nah itu skeptis. Bukankah banyak penipuan, nah itu skeptis. Oke. Dapat ya? Iya. Jadi karena mereka skeptis, maka apa yang terjadi? Mereka banyak banget akan menggunakan sosial media untuk menemukan yang diasumsikan itu sebagai sebuah kebenaran. Oh, berarti riset dulu, cari pembanding. Dia riset dulu, cari pembanding, dia lebih mengecek dan beberapa hal dan sebagainya. Makanya oleh sebab itu kita nggak bisa main begitu aja. Makanya para sales manager harus punya kemampuan yang berbeda. Yaitu adalah dua kemampuan utama yang harus dimiliki. Satu kemampuan yang disebut namanya precision. Oke. Yang kedua adalah bagaimana profitability, scalability. Apa maksudnya? Precision artinya seorang sales manager sekarang bukan lagi mengambil jumlah berapa banyak customer yang diambil, tetapi dia akan menembak ke sasaran yang tepat. Sniper. Oh, oke. Jadi benar-benar ke target ya yang pas. Betul. Bukan asal semuanya diambil. Betul. Oke. Nah, saya kasih contoh yang gampang precision deh. Pernah nggak kamu ngalamin ketika kita jualan, ada orang yang berontek kita, saya ngeliatin company-nya, kemudian saya bilang enggak. Ini ngebuang waktu. Iya pernah. Nah, kayak gitu maksudnya. Oke. Begitu juga ada yang saya lihat, terus kemudian ini possibility kita lakukan dan ternyata bisa. Bener nggak? Nah, itu maksudnya, artinya precision. Kita nggak perlu ngebuang waktu, karena waktu kita udah sangat panik banget nih. Jadi maka mau nggak mau, kita harus melakukan dengan cara precision. Didukung dengan riset juga gak sih Coach? Betul, jadi betul. Yang cuma pakai feeling, ini Betul, bisa, ini enggak. betul. Makanya kenapa harus precision. Nah, si sales manager harus mampu mengajar itu kepada tim. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Oke. Yang kedua adalah kemampuan profitability, scalability. Adalah kemampuan mereka bagaimana mencari peluang-peluang yang bisa meningkatkan omset, meningkatkan profit. Jadi bukan lagi dia ngejar mungkin volume, ya kalau dia mau ngejar volume silakan. Tapi lebih ngejar value-nya yang dikejar sama mereka. Karena penjualan itu cuma ada dua konsep. Satu adalah ngejar volume, yaitu banyak-banyakan omset. Omset banyak, tapi profit marginnya tipis-tipis. Atau profitnya gede banget, revenue-nya mungkin nggak terlalu besar, tapi profitnya besar. Mana yang penting? Kalau buat company, pasti tentu profit yang lebih penting. Iya. Tapi tergantung. Kalau kita ambil contoh, Xiaomi, dia mainnya volume. Oh, oke. Siap-siap oke ya. Iya. Apple, values. Jualan kuantitinya mungkin kalah. Apple dibanding Xiaomi. Tapi secara profitnya gede banget Apple.
Karena mainnya ke value, Mainnya ke bukan value. volume atau Bukan main ke volume, kuantitinya. bukan main quantity. Apakah itu salah? Tidak. Iya. Balik lagi. Dan kalau saya lihat nih, Mm-mm. Xiaomi kan dari China ya. Iya. Rata-rata orang China modelnya begitu. Oh, jadi mainnya volume, walaupun Marginnya tipis. Oh. Nggak usah jauh-jauh deh. Coba kamu pergi ke pedagang-pedagang kayak toko-toko Cina. Mm-mm. Rata-rata toko-toko Cina itu marginnya tipis-tipis tuh. Mereka berani tuh main banting-banting harga tuh. Oke, asal aku banyak. Asal aku banyak. Oke. Coba kamu nggak tahu di tempatmu ada warung-warung nggak? Coba. Warung ada. Warung-warung Cina ada nggak? Ada. Coba harganya. Iya, agak Beda nggak? Iya. Beda kan? Iya. Nah, itu yang terjadi. Oke. Makanya servis nggak penting kan? Iya. Iya, encinya juga masa bodoh kan cuek kan? Kalau Iya. dijak ngomong kan? Iya. Ci ini berapa? Dia nggak lihat kan? 10.000. Iya nggak? Iya. Bener nggak? Kurangin Ci. Mau berapa? Gitu kan? Iya. Ya. Karena pernah ke toko elektronik pun itu engkau juga. Iya. Itu nurunin tuh berani gitu. Berani. Nah, coba kalau yang jualannya adalah bukan orang Chinese. Itu enggak tuh. Dia akan kekeh tuh. Karena value-nya bagus. Belum tentu juga, tapi paling nggak oke. dia melayaninya bagus. Iya, servisnya. Servis bagus. Iya, Neng mau beli apa, Neng? Itu servis loh. Iya, benar. Iya nggak? Iya. Kalau orang Cina kan nggak ngeliat. Enggak. Nggak pernah ngeliat muka orang tuh. Enggak. Iya nggak benar kan? Benar. Iya. Orang Cina cuma nanya. Misalkan Adi beli rokok. Kok, rokok kok? Rokok apa? Ini kok? Ya, nih. Segini. Loh, kok malah amat kok? Bisa segini. Ya lu beli 2 lah. Tapi nggak ngeliat bukannya kan itu. Iya. Bener nggak? Iya. Iya itu. Oke. Nangkep ya? Iya. Nah, jadi itu gambaran. Jadi makanya apa yang harus dilakukan? Di tahun 2026 balik lagi. Jadi seorang sales manager harus punya kemampuan apa? Seorang sales manager harus punya kemampuan AI literate. Dan AI bukan sebagai dia mau belajar lagi, tidak. AI tapi sebagai partner. Sebagai teman diskusi. Jadi teman diskusi, teman partner dan sebagainya. Bahkan saya per hari ini kalaupun pakai AI ya, saya udah nggak pernah nyari yang aneh-aneh, nyari yang biasa-biasa. Saya suka nyari yang aneh-aneh gitu loh. Kenapa? Karena saya perlu otak saya untuk bekerja terus bekerja terus gitu loh. Iya. Nah, bahkan saya sampai kayak kemarin itu saya menemukan satu teknik gitu yang menurut saya cukup menarik. Cuman belum bisa saya kupas. Saya lagi belum dapat, hanya belum dapat saya. Jadi gara-garanya saya nonton satu YouTube. Ada tentang Astro. Oke. Astro kan lagi terkenal tuh sekarang tuh. Iya. Nah, si Astro itu katanya si pemiliknya dia pakai konsep namanya first principle first thinking first principle thinking. Itu saya belum nangkep tuh maksudnya tuh. Jadi dia bilang memang konsep Astro itu sudah ada di berbagai negara. Tetapi mereka tidak akan sama persis dengan kompetitornya. Loh, ini kan ilmunya agak aneh nih. Iya. Buat saya agak aneh nih. Iya. Kan pakai logik ya. Bukankah kita dulu diajarin adalah konsepnya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Kalau mereka enggak. Mereka ngelihat ada bisnis di luar seperti apa. Dilihat konsep-konsep promosinya kayak apa. Dia promosinya tidak akan persis. Dia akan memakai konsep yang namanya first principle thinking. Saya terus nyari bukunya tuh. Nggak ketemu bukunya. Ya karena dia nyebutin itu kan. Iya. Ya akhirnya saya pakai AI. Pakai AI saya cari apa maksudnya first principle thinking. Dapat. Oke. Tapi saya minta AI bukan untuk menjelasin ke saya. Tapi saya minta AI yang jadi coachnya saya. Pakai first principle thinking. Dia bisa loh. Makanya itu yang maksudnya. Sekarang konsepnya adalah para sales manager bukan cuma memakai AI untuk dia mengerjakan kerjaan kamu, tapi kamu gunakan AI sebagai partner kamu. Untuk bertukar pikiran bisa. Untuk tukar pikiran. Iya benar. Misalkan contoh Adi, dia kan Adi yang garap pasti prestasi, dia mau bikin promosi, dia kan muter-muter mikir mau yang mana. Kenapa nggak pakai first principle thinking? Iya. Anggap sebagai partner. Dan saya sama istri, saya sama Bu Ana udah nyoba. Dan menarik sih. Dan kami nganggap makanya
AI tidak lagi menjadi cuman ngeluarin gambar, kita butuh gambar. Iya. Bukan cuman hanya sekedar butuh untuk ngeluarin tulisan-tulisan, tidak, tapi kita menjadi AI sebagai partner. Oke, karena AI bukan anak buah yang disuruh Bukan yang ngerjain. disuruh ngerjain, walaupun bisa dibuat itu. Iya. Saya pun sampai hari ini akan pakai AI karena untuk apa? Untuk tukar pikiran. Jadi kalau mama istilahnya kita mau ngobrol sama siapa? Sebelum ngobrol sama orang lain, mendingan ngobrol sama AI gue. Gue dapat sesuatu, gue dapat ide. Oh iya ya, betul loh. Nggak nangkep saya. Makanya saya ngeliat kenapa Astro bertumbuhnya kenceng banget. Iya, cepet. Cepet banget, bahkan kayak contoh ya ada kompetitornya Astro gitu ya, kayak Alo, bukan Alo, pokoknya ada beberapa kompetitor dia. Iya. Saya ngeliat jauh banget. Jauh banget, Astro begitu pesan 10 menit nyampe kok. Ini hari ini kayaknya anak saya udah beli Astro kayaknya udah 4, ini baru jam berapa nih? Baru jam 1, jam 2 nih. Udah 4 kali nih Astro nih semua. Dengan gampang gitu loh. Udah 4 kali. Sekarang pertanyaannya, Gojek udah berapa hari ini? Belum, 0. Belum ada order Gojek nih. Iya, nggak harus nunggu dulu. Nah itu maksud saya, Astro dengan singkat, padahal baru hampir jam 2, udah 4 kali gue pesanan. Ini gue yakin ntar malam nih, tambah lagi nih Manji. Kenapa? Gue belum beli buah. Pasti beli Astro nih gue. Iya. Terus belum beli yang lain nanti. Ini maksa minimal nih, 6-8 ada nih ntar sore. Karena coach pakai Astro nih kan saya ngeliat ya. Terus saya coba pakai Astro kan penasaran, kata coach kan cepet gitu kan. Dan ternyata memang cepet gitu. Iya kan? Ya kita ngomong, ibaratnya kalau mama istilahnya kalau Adi ngerokok tuh, rokok belum habis 1 batang udah datang tuh. Iya nggak? Iya. Kalau belum lama juga, baru muncul mungkin berapa bulan atau tahun sebelumnya ya coach ya? Tanggaplah tahun inilah. Kalau menurut saya tahun 2025 lah ya. Tapi maksud saya cuma mau jelasin para sales manager jangan melakukan metode ATM lagi. Amati tiru modifikasi, tetapi pakai konsep AI sebagai sahabat, AI sebagai partner. Iya. Untuk ngebantuin kamu, gitu loh ya. Iya. Nah, jadi makanya kenapa di zaman-zaman sekarang kita ngeliat berbeda. Makanya kenapa banyak orang akhirnya jadi ketinggalan karena dia tidak pernah belajar itu. Tidak pernah ngedalamin itu. Tapi gitu ada loh. batasannya juga nggak sih coach? Misalnya kalau misalkan si AI ini jadi partner kita, tapi dari sisi kita pun juga harus yang banyak belajar dan juga tahu sumber-sumber yang dia keluarin. Betul. Karena bisa jadi palsu kan? Iya. Ya. Nah, bahkan kita pun sudah membuat program-program untuk rencana otomatisasi kantor kita kan? Lu bisa bayangin nggak kalau kita buat otomatisasi kantor apa yang terjadi? Ngebantu pekerjaan sales banyak banget tuh. Iya. Nah, itu maksudnya. Iya. Bisa nggak seorang kita memikirkan sesuatu kalau dia harus melakukan apa supaya tidak terlalu perlu banyak dipikirkan. Makanya gini gambarannya. Saya suka satu gambar ya. Saya suka satu gambarnya ada di saya nggak. Nah ini ya. Ini bukan punya saya. Nanti ini boleh kita munculkan gambarnya di sini ya. Ini tulisan Dr. Fares Khair. Menurut saya cukup menarik buat saya. Dan ini kayaknya kita perlu munculin nih. Jadi gitu ya. Nah ini kita ambil contoh. Di paling bawah adalah sales. Sales ini dibagi menjadi 3-4 bagian. Jadi ada bagian yang namanya tim support, sales eksekusi, execution ya, training dan reporting. Ini pekerjaan sales. Nah di atasnya ini siapa yang handle? Sales supervisor. Sampai sini oke ya? Iya. Nah sales supervisor. Nah menariknya di sales manager, kita lihat ya, sales manager tugasnya apa? POLC. Planning, organizing, leading, dan controlling. Planning ngapain? Bikin sales plan, promotion plan, forecasting, dan set sales target. Iya. Organizing dia bikin apa? Territory management, rutenya perjalanan kemana, kelilingnya kemana, alokasikan sumber-sumber daya, dan sales meeting. Leading ngapain? Mengarahkan sales team, kemudian melakukan coaching dan motivasi, dan kemudian memanage key account yang besar-besar. Oh, oke. Key account. Controlling ngapain? Track KPI, sales performance nyampe target atau enggak, following dan follow up dan review dan report. Di atasnya siapa? Baru ada sales director. Coba kamu baca, di sales director tidak ada, dan tugasnya kan ada apa? Strategi, team leadership, revenue growth, dan strategic partnership. Kalau kamu perhatikan, silakan. Ada nggak di situ ngurusin penjualan? Langsung ke customer. Udah nggak ada. Nggak ada. Karena udah yang di benar-benar sales execution yang di bawahnya sales supervisor. Exactly. Oh, oke. Nah, pertanyaan menarik.
Banyak nggak perusahaan-perusahaan yang startup yang baru bertumbuh menyadari hal ini? Udah ada bagian-bagiannya sendiri. Betul, makanya kenapa banyak yang mereka tidak mencapai target karena itu. Nah, paling gampang yang sederhana deh. Ketika kita ngelihat yang paling gampang deh, sales manager. Di sales manager, tugas-tugasnya banyak nggak yang kamu belum lakukan? Banyak. Nah, itu menarik ya. Iya. Nah, makanya kenapa saya mengatakan seorang sales yang baik, gitu ya, harus bisa, sales manager yang baik harus bisa membuat timnya itu menjalankan dengan baik gitu. Menjalankan itu semua. Jadi bukan hanya AI itu benar-benar harus dianggap sebagai partner. Kalau nggak dianggap sebagai partner, pasti nggak akan jalan. Iya, benar. Benar nggak? Iya. AI itu sebagai partner. Nah ya, yang kedua, seorang sales manager harus belajar mengenai hybrid e-commerce. Hybrid e-commerce. Bagaimana cara penjualan via online. Oh, oke. Ya, gimana caranya jualan live shopping. Ya kan, bahkan kita tahu ya, kain kafan aja ada yang jual di TikTok kan. Nah, belum pernah lihat ya? Udah pernah lihat ya? Nah, terus juga bagaimana memastikan semua anak buah Instagramnya, LinkedIn-nya itu bagus. Oh, iya benar. Nah ya, dan juga bagaimana kemampuan melakukan territory management, yaitu adalah wilayah mana yang mau kita gempur, ya sudah memakai digital. Nah itu kemampuan itu. Nah punya kemampuan lagi apa lagi sales manager? Sales manager punya kemampuan coaching sebenarnya. Punya kemampuan coaching, bagaimana meng-coaching tim. Yang pertama, selain belajar coaching, di dalamnya harus belajar apa? Harus belajar mengenai emotional intelligence. Iya. Karena kalau dia mengenai emotional intelligence, itu juga belajar NLP, bisa memahami tim lebih baik dan gampang nge-develop tim. Yang kedua, punya kemampuan adaptability leadership. Kenapa adaptability? Adaptability misalnya contoh di lapangan kondisinya. Ya, Adi aja deh paling gampang deh. Adi punya anak buah di bawahnya. Orangnya beda-beda semua loh karakternya. Iya. Betul nggak? Karakternya pada beda semua. Nah, yang adapt siapa? Anak buah ke atasan? Enggak. Atasannya kepada bawahan. Benar nggak? Iya. Ya kalau anak buahmu sekarang kan kayaknya anak baik-baik semua kan. Nggak ada challenge ya kan. Dan makanya itu disebut namanya adaptability leadership. Dan berikutnya adalah kemampuan melakukan coaching tentunya. Nah kemampuan coaching itu yang harus bisa berjalan dengan baik untuk memastikan tim bisa berjalan. Dan yang paling penting berikutnya adalah kemampuan agile dan bagaimana dia bisa menghitung, bisa menghasilkan profit yang bagus dengan cost yang minimum. Oke. Jadi tidak misalkan kayak gini, gampang aja Adi misal ngomong, udah Pak, saya minta duit buat iklan. Jebar ya, dar iklan, gede. Terus profitnya berapa? Kecil. Kalau sekarang tidak, bisa nggak ketika kita nyebar sesuatu yang hampir almost tidak ada budget. Yang menghasilkan income yang besar. Iya benar. Masuk akal? Iya. Nah itulah yang harus dipelajari oleh para sales manager di tahun 2026. Oke, ini benar-benar beda banget. Kayak 2025 udah, 2024 udah, bahkan sebelumnya udah. Bahkan ini 2026 tuh yang emang kesempatan kita sebagai sales manager untuk mengubah strategi, muter otak gitu nggak sih, Coach? Muter otak, cari ide, cari konsep, jangan nunggu gajian, nggak gitu. Tapi bagaimana cara, bukan ngomel-ngomelin tim kalau nggak nyampe target. Mesti muter otaknya. Kadang kalau ngomel-ngomelin mungkin kasihan juga salesnya, bakal nanti ngedrop down atau mentalnya juga nggak ini. Ya drop sih lebih baik dia drop sih dari awal, dia keluar dari sekarang. Nah, karena aneh kan? Karena sales yang kuat adalah yang dia mampu dihajar apapun dia kuat. Oh, oke. Iya benar. Kalau misalkan sales kuat pun, si sales manager pun kalau misalkan sales yang memang gampang drop, ya memang itu berarti nggak kuat mentalnya. Oke. Berarti ibaratnya kalau misalkan sales manager itu adaptif kalau misalkan emang si sales ini kuat. Jadi dia tuh gampang untuk ngerangkul, bahkan untuk ngedevelop timnya ya, Coach ya? Betul. Oke. Wah, menarik banget nih teman-teman. Ini bahkan kayak materinya ini benar-benar daging banget. Coach Arif ngasih tahu detailnya dari awal, bahkan skill apa aja yang perlu teman-teman punya. Nah, kalau teman-teman mau diskusi langsung dengan Coach Arif dalam grup WhatsApp, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ini ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Anggun Syarif, ucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.